Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat dalam kita menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan pidato yang berjudul Wujudkan Mimpi Kemerdekaan lewat Peran Para Pemuda. Saudara-saudara, kemerdekaan adalah warisan yang paling berharga dari para pejuang kita. Sebuah harta yang diidam-idamkan sejak dulu kala. Sepenggal kata yang diperjuangkan lewat darah dan air mata. 17 Agustus 1945 adalah momen yang paling bersejarah serta membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Karena selama berabad-abad lamanya, bangsa kita telah dijajah oleh berbagai bangsa asing. Dan di tahun ini, 76 tahun sudah, Indonesia berdiri sebagai negara yang merdeka. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, udara kebebasan di alam kemerdekaan telah kita hirup. Para pejuang yang dulunya dengan penuh semangat membara memperjuangkan kebebasan yang sekarang ini bisa kita nikmati. Tak peduli nyawa taruhannya. Yang penting generasi berikutnya akan aman dari belenggu penjajahan. Dari generasi ke generasi, rahim Ibu Pertiwi telah melahirkan banyak generasi muda yang berprestasi dan memiliki kemampuan yang layak diakui. Kitalah generasi muda itu. Para pemuda Indonesia, kitalah anak dari bangsa ini. Dan sebagai anak dari bangsa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk merubah nasib dari negeri kita. Dari era perjuangan kemerdekaan, peran pemuda dalam menentukan arah dari bangsa Indonesia sudah sangat besar dan berpengaruh. Contoh yang bisa kita lihat mulai dari tahun 1928, ketika para pemuda se-Indonesia berkumpul dengan semangat nasionalisme melaksanakan Kongres Pemuda II dan mencetuskan Sumpah Pemuda. Kemudian adanya peristiwa Rengas Dengklok ketika golongan pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dari dua peristiwa ini dapat kita lihat bahwa sejak dulu kala pemuda memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan bangsa Indonesia. Jika para pemuda yang dulunya masih hidup di balik pengapnya jeruji penjajahan masih bisa dan sangat peduli dengan keadaan bangsa waktu itu, lantas apakah kita yang sekarang ini sudah hidup di era Indonesia merdeka akan terus berdiam diri dan hanya membiarkan Indonesia terus-menerus dalam keadaan seperti ini? Wahai para pemuda Indonesia, kitalah harapan dari bangsa ini. Kitalah penentu arah haluan Indonesia di masa depan nantinya. 7 kali sudah kita ganti pemimpin. 76 tahun sudah proklamasi kemerdekaan telah dipegikan. Tapi semua itu tak
menjamin kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan hukum seakan telah menjadi hal yang lumrah di negeri kita ini. Peristiwa yang baru-baru terjadi, seorang menteri membangun sebuah bisnis dengan bermodalkan uang rakyat dengan sistem korupsi. Tapi apa daya, beliau meminta divonis bebas dari setiap penderitaannya. Lalu bagaimana dengan jutaan nyawa yang melayang sia-sia karena pandemi COVID-19 ini? Bagaimana juga dengan jutaan perut yang kelaparan karena bantuannya tak sampai? Ketidakadilan sosial seakan telah menjadi bagian dari darah Indonesia. Mirisnya negeri kita. Rakyat terlunta-lunta kebingungan dengan sistem yang berbelit-belit. Habis sudah harta negara dengan kerugian ratusan triliun rupiah akibat korupsi. Korupsi telah menghujamkan duka yang paling dalam di ibu pertiwi kita ini. Para pejuang mewariskan kepada kita sebuah kebebasan di alam kemerdekaan. Tapi di masa depan nantinya, hutang negara yang bertumpuk-tumpuk akan menjadi warisan untuk generasi ini. Dan mungkin juga generasi berikutnya. Ibu pertiwi kita ini, walaupun sudah terlepas bebas merdeka dari cengkraman dan perkosaan serigala asing, tapi saat ini negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Para pejuang dan pendiri dari bangsa Indonesia telah membangun sebuah mimpi bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju, menjadi sebuah bangsa yang besar. Tapi sayangnya mimpi itu masih dalam angan-angan saja. Lalu siapa yang akan mewujudkan mimpi itu? Siapa juga yang akan memperbaiki setiap cacat luka yang ada di negeri kita? Tak ada orang lain selain kita, para pemuda Indonesia. Kitalah harapan dari bangsa ini. Sudah saatnya kita berperan aktif memperbaiki keadaan dari negeri ini. Kebebasan dalam kemerdekaan telah terberi bagi kita. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan tahun 45, menandakan dimulainya kebebasan itu bagi kita. Di era milenial ini, kita para pemuda tak lagi harus mengangkat senjata, tak lagi harus berkorban nyawa dan raga. Sekarang, kita sudah hidup di masa revolusi komunikasi dengan adanya media sosial dan teknologi yang semakin hari semakin meningkat. Dan peran kita sebagai generasi milenial bukan sekedar mempertahankan kemerdekaan, tapi juga memajukan Indonesia dari segi ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan teknologi. Oleh sebab itu, kita, para generasi muda, harapan bangsa, dituntut untuk kreatif, inovatif, progresif, dan melek teknologi untuk mempersiapkan Indonesia di era revolusi industri berikutnya dan era disrupsi teknologi. Jika kita sebagai generasi muda harapan bangsa terus-menerus membiarkan keterpurukan di bangsa ini, maka jangan berharap akan ada masa depan yang cerah untuk generasi yang akan datang. Mulailah mengubah diri kita sendiri dengan cara mengembangkan setiap potensi diri dan belajar secara giat. Mari bersama kita wujudkan mimpi kemerdekaan para pejuang lewat peran nyata kita bagi Indonesia yang lebih maju ke depannya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.